Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Bobby, yang akan menceritakan kisah horor dan kisah mistis. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan kalian klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan santet tali gaib. Kejadian ini berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh Pak Ami dan keluarganya saat mendapatkan serangan santet yang berasal dari tetangganya sendiri. Cirebon 1996. Pak Ami itu merupakan seorang petani yang memiliki banyak sawah. Bisa dibilang, ia itu merupakan bos sawah saat itu. Dengan memiliki sawah yang luas, otomatis ia juga akan mendapatkan hasil panen yang sangat melimpah. Pak Ami itu memiliki seorang istri bernama Bu Sari. Ia juga memiliki seorang anak bernama Kemala. Biasanya, Pak Ami itu berangkat pergi ke sawah pada pagi hari, tepat setelah sholat subuh. Selain Pak Ami, ada juga sawah milik orang lain. Sawah itu milik Pak Adi, yang merupakan tetangga Pak Ami sendiri. Karena sawahnya bersebelahan, sehingga seringkali menimbulkan permasalahan yang sering terjadi. Permasalahan itu biasanya adalah pencaplokan tanah yang dilakukan oleh Pak Adi terhadap tanah milik Pak Ami. Namun karena memang sifat Pak Adi itu yang licik, ia sehingga menaruh pasak dan mengubah pembatas lahan antara keduanya itu. Sehingga lambat laun tanah milik Pak Ami itu akan terkikis habis, sebab dirubahnya pembatas yang membatasi lahan keduanya. Pak Ami yang melihat tingkah laku Pak Adi akhirnya kesal. Ia pun meminta penjelasan terhadap pencaplokan lahan yang dilakukan oleh Pak Adi terhadap tanah miliknya. Akan tetapi, Pak Adi itu bersikeras untuk membela dirinya sendiri. Ia mengatakan jika pembatas itu tidak dirubah dan pasak yang telah menjadi ketetapan sebagai pembatas antara lahan keduanya tidak pernah dipindahkan. Pak Ami tetap tidak percaya, dan alhasil pertengkaran hebat pun terjadi. Keduanya sama-sama memperkuat opininya masing-masing terhadap lahan yang dimilikinya. Sampai-sampai keduanya mengangkat arit dan hampir saja terjadi pertumpahan darah. Sebelum akhirnya dipisahkan oleh warga yang melihat pertikaian keduanya itu. Setelah para warga melerai keduanya, Pak Adi tertawa kegirangan. Ia bahkan memaki-maki Pak Ami jika sawahnya akan gagal panen oleh sebab tidak suburnya tanah yang berada di lahan Pak Ami. Yang lebih parah lagi, Pak Adi itu bersumpah jika dirinya akan membunuh Pak Ami dengan cara apapun untuk mendapatkan lahan yang dimiliki oleh Pak Ami. Berbeda dengan Pak Adi, Pak Ami justru terdiam dan menghela nafas panjangnya sambil membaca istighfar. Ia tahu jika ini adalah ujian terbesarnya agar tetap berperilaku sabar dan ikhlas. Malam harinya, Pak Ami menceritakan hal ini kepada Kemala dan juga Ibu Sari. Keduanya pun sempat tidak percaya jika Pak Adi masih melakukan kebiasaan lamanya, yaitu mengaku-ngaku lahan milik orang lain. Pak Ami pun diminta oleh istrinya dan juga anaknya untuk lebih berhati-hati lagi dan juga lebih waspada terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Adi. Karena memang orang yang memiliki sifat penyakit hati
akan sulit disembuhkan. Terlebih lagi penyakit hati itu adalah dendam. Orang yang memiliki dendam akan melakukan hal apapun terhadap orang yang didendaminya. Hal ini menjadi suatu kewaspadaan terhadap Pak Ami sendiri dalam menyikapi permasalahan yang terus-menerus menimpa dirinya. Oleh karena itu, Pak Adi yang memiliki dendam tersebut. Kekhawatiran yang dirasakan oleh Kemala dan Ibu Sari pun benar-benar terjadi. Tepat tengah malam, rumah Pak Ami mendapatkan serangan dari orang yang tidak dikenal. Pintu rumahnya dilempari telur busuk yang sangat banyak. Alhasil, suara dentuman kencang itu membuat Pak Ami dan semua keluarganya itu terbangun dari tidurnya. Mereka bertiga pun keluar dari kamar untuk memastikan suara yang terdengar sangat kencang dari depan pintu rumahnya itu. Begitu mereka membuka pintu rumah, mereka langsung menutup hidung dan merasakan mual yang begitu hebat. "Loh Pak, ini itu telur busuk loh Pak," kata Ibu Sari sambil menutup hidungnya dengan kerudung yang dikenakannya. Bukan hanya telur busuk saja yang berada di hamparan rumah Pak Ami, melainkan ada taburan beras berwarna kuning yang ditaburkan tepat beberapa meter di depan rumah Pak Ami. Pak Ami akhirnya mengecek sekitar rumahnya. Ia ingin tahu siapa orang yang telah menyerang rumahnya dengan melemparkan telur-telur busuk serta menaburi beras kuning yang ada di depan rumahnya itu. Ketika Pak Ami sedang mencari-cari orang di sekitar rumah itu, tiba-tiba Kemala berteriak histeris, "Wah! Wah! Pocong!" Kemala langsung memeluk ibunya dan menutupi matanya dengan menggunakan kedua tangannya. Pak Ami langsung berlari ke arah Kemala, menanyakan apa yang barusan terjadi. Kemala pun mengatakan kalau dirinya baru saja melihat beberapa pocong sedang berdiri tepat di halaman rumahnya. Jumlah pocong itu berkisar 5 dengan bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Mendengar hal itu, Pak Ami pun langsung segera menyuruh anak dan istrinya itu masuk ke dalam rumah. Pak Ami sudah mengira jika orang yang menyerang rumahnya adalah orang terdekat yang berada di sekitaran rumahnya. Malam itu, mereka bertiga tidur dalam satu kamar. Pak Ami dan Ibu Sari terus-menerus membaca ayat kursi untuk menenangkan Kemala yang baru saja melihat kelima sosok pocong di depan rumah. Keesokan harinya, seperti biasa, Pak Ami mendatangi sawah untuk mengecek lahan miliknya itu. Namun baru saja Pak Ami mendatangi sawah, ia terkejut melihat seekor bangkai ayam berwarna hitam yang sudah mati dan ditancapkan di sebuah bambu dekat perbatasan lahan miliknya dan juga Pak Adi. Darah dari bangkai ayam itu menetes deras ke arah sawah milik Pak Ami. Itu artinya ada seseorang yang baru saja menaruh bangkai ayam hitam itu. Orang pertama yang dicurigai Pak Ami adalah Pak Adi. Alasan ia mencurigai Pak Adi adalah karena Pak Adi itu tipikal orang yang pendendam. Sehingga ketika diri Pak Adi merasa ada seseorang yang tidak disukai, maka ia akan melakukan apapun untuk menjatuhkan mental orang yang tidak disukainya itu. Akhirnya, Pak Ami pun langsung menuju ke rumah Pak Adi, sembari membawa bangkai ayam berwarna hitam tersebut. Orang-orang yang berlalu lalang untuk pergi ke sawah pun, itu semua merasa heran di saat Pak Ami membawa bangkai ayam hitam itu menuju rumahnya Pak Adi. Dan sesampainya di rumah Pak Adi, Pak Ami langsung menggedor-gedor pintunya, menggedor-gedor rumah dan berteriak memanggil-manggil nama Pak Adi. "Dak, dak, 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 dak. Adi, keluar kamu Adi. Dak, 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 dak." Pak Ami berteriak. Dan tidak berselang lama, Pak Adi pun keluar
dengan wajah yang sumringah. "Ada apa kamu manggil-manggil saya? Ini kamu kan yang sudah melakukan ini?" tanya Pak Ami kepada Pak Adi sambil menunjukkan seekor bangkai ayam berwarna hitam tersebut. Pak Adi hanya tersenyum, lalu tertawa kegirangan. Ia bahkan tidak memasang raut wajah penyesalan mengenai apa yang ia lakukan terhadap Pak Ami. Pak Ami yang melihat tingkah aneh dari Pak Adi merasa keheranan. Ia pun langsung melemparkan bangkai ayam itu tepat di kaki Pak Adi sembari berkata, "Jangan ganggu saya lagi. Urusilah diri kamu sendiri," kata Pak Ami seperti itu. Pak Ami pun langsung meninggalkan Pak Adi yang masih berdiri sambil menendang-nendang kepala bangkai ayam itu. Namun sebelum Pak Ami pergi, Pak Adi memberikan ancaman kepada Pak Ami. "Nyawa kamu ada di tanganku," kata Pak Adi seperti itu. Pak Ami yang mendengar itu terus berjalan meninggalkan Pak Adi yang masih menyumpahinya serta memaki-maki keluarga Pak Ami. Pak Ami tidak meladeni apa yang dikatakan oleh Pak Adi karena ia ingat akan pesan istri dan juga anaknya terkait perilaku Pak Adi yang memang sudah tidak baik. Malam harinya, saat keluarga Pak Ami sedang tertidur, tiba-tiba Kemala terbangun dari tidurnya. Ia terbangun karena mimpi buruk yang sangat aneh. Di dalam mimpinya Kemala itu, Kemala melihat seseorang yang mendatangi rumahnya dan mengatakan, "Bapakmu akan mati." Keringat Kemala bercucuran dengan deras. Ia khawatir dengan bapaknya karena perkataan orang asing yang ia temui di dalam mimpinya itu. Kemala pun segera menuju ke kamar kedua orang tuanya untuk memastikan keadaan bapaknya yang sedang tertidur di dalam kamar. Setelah memastikan keadaan orang tuanya baik-baik saja, Kemala pun menuju kamar untuk tidur kembali. Dan keesokan harinya, Pak Ami berangkat menuju ke sawah. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi secara cepat. Tiba-tiba, Pak Ami terjatuh sambil tangannya memegangi dada sebelah kirinya. Bu Sari yang melihat itu langsung meminta tolong kepada warga sekitar untuk membawakan Pak Ami ke rumah sakit terdekat. Dan saat berada di rumah sakit, Pak Ami langsung dibawa ke ruang IGD untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Akan tetapi, keanehan terjadi. Dokter yang memeriksa Pak Ami tidak menemukan satu penyakit yang diderita oleh Pak Ami. Karena itu, dokter hanya menyarankan kepada Pak Ami untuk lebih banyak istirahat. Selain itu, dokter juga memberikan obat khusus untuk Pak Ami. Selain itu juga, Pak Ami pun dibawa pulang kembali ke rumah. Bu Sari dan Kemala juga merasakan ada sesuatu yang aneh terkait penyakit yang diderita oleh suaminya itu. Ia sendiri paham betul jika suaminya tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Saat tiba di rumah, Pak Ami langsung dibawa ke kamar untuk beristirahat. Akan tetapi, entah mengapa tiba-tiba Pak Ami berteriak-teriak seperti orang yang sedang kesurupan. Ibu Sari yang melihat itu merasa takut dan kembali melaporkan hal ini kepada warga serta kiai setempat untuk meminta pertolongan kepada mereka. Sesampainya di dalam rumah, mereka semua terkejut di saat melihat Pak Ami sedang mencekik Kemala ke tembok. Dengan seketika tatapan Pak Ami berubah seperti layaknya pembunuh. Bu Sari langsung berteriak histeris di saat suaminya sedang mencekik anaknya sendiri. Kiai yang sempat diundang oleh Ibu Sari langsung turun tangan dan meminta para warga untuk melepaskan cekikan yang diarahkan Pak Ami terhadap Kemala. Setelah cekikan itu berhasil dilepas, Pak Ami pun langsung diikat di tempat tidur dengan menggunakan tali. Kiai itu langsung mengetahui jika Pak Ami sedang terkena santet jenis tali gaib.
Santet tali gaib adalah santet yang dapat mengontrol korbannya menjadi depresi dan gila. Santet ini juga sangat berbahaya karena bisa melukai orang-orang yang berada di sekitaran. Dengan cepat, Pak Yai itu akhirnya meruqyah Pak Ami dan membacakan ayat-ayat ruqyah. Saat dibacakan ayat-ayat ruqyah, jin yang merasuki tubuh Pak Ami itu memberontak. Pak Yai itu meminta kepada jin yang merasuki tubuh Pak Ami untuk keluar. Namun jin itu menolak untuk keluar sembari menjulurkan lidahnya. Di situ terjadilah percakapan antara keduanya yang membongkar terhadap siapa pelaku yang menyantet Pak Ami dengan santet jenis tali gaib tersebut. "Siapa tuanmu?" Jin yang merasuki tubuh Pak Ami itu hanya tertawa sembari menjulurkan lidahnya. Pak Yai itu kembali membacakan ayat ruqyah dan dengan paksa ia mengeluarkan jin itu dari tubuh Pak Ami. Alhasil, jin yang merasuki tubuh Pak Ami itu kalah. Kekalahan jin ini ternyata berdampak pada tuannya. Karena jika jin itu kalah, tuannya juga bisa terkena dampak dari kekalahan tersebut. Dan resiko dari kekalahan tersebut adalah kematian dari tuannya. Setelah 2 jam lamanya Pak Ami diruqyah, akhirnya Pak Ami siuman dan sadar kembali. Namun bersamaan dengan itu, terdengar suara lelayu, berita kematian dari musola terdekat. Ternyata orang yang baru saja meninggal dunia adalah Pak Adi. Orang-orang yang berada di rumah Pak Ami itu langsung terkejut mendengar lelayu sesaat setelah Pak Ami kembali siuman. Dan benar saja apa yang diperkiraan Pak Yai tersebut, jika yang menyerang Pak Ami adalah Pak Adi. Para warga pun langsung berbondong-bondong menuju ke rumah Pak Adi. Akan tetapi, hal yang aneh kembali terjadi. Jasad Pak Adi sudah membusuk seperti orang yang sudah meninggal lama. Bukan hanya itu, kedua matanya sulit untuk terpejam dan mulutnya sulit untuk tertutup. Para warga yang mengetahui itu langsung melaporkan ini kepada Pak Yai. Atas pemberitahuan itu, Pak Yai itu langsung meminta kepada Pak Ami untuk menuju ke rumah Pak Adi dan melihat langsung kondisi Pak Adi. Pak Yai itu meminta kepada Pak Ami untuk memutuskan apakah Pak Ami mau memaafkan segala kesalahan Pak Adi atau tidak. Dengan kelembutan hati Pak Ami, ia pun memaafkan segala kesalahan Pak Adi. Alhasil kedua mata Pak Adi dapat dipejamkan dan mulutnya pun dapat ditutup. Semenjak saat itu, para warga menjadi takut akan dampak dari sifat dendam yang bisa menyulitkan kehidupan seseorang, bahkan maut sekalipun. Pelajaran yang didapatkan dari kisah nyata ini adalah jangan sekali-kali berperilaku dendam kepada siapapun dan jangan mengambil hak yang bukan milik kita. Karena itu termasuk tindakan zalim yang tidak disukai oleh Tuhan, bahkan alam sekalipun. Dan terima kasih, cerita ini cukup sampai di sini. Buat teman-teman yang mendengarkan cerita ini, menurut kalian itu bagaimana tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan sebelum saya akhiri, saya mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan kata. Dan saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.